lagi dengan saya, Ibu Erni Ervina, Guru Ekonomi di SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pilihan dan skala prioritas, juga macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, gitu ya. Bahkan kita sering mendengar ada orang yang mengatakan hidup adalah pilihan. Karena memang pada kenyataannya kita akan selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan tersebut. Kenapa terjadi hal seperti itu? Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan gitu ya tentang kelangkaan gitu, di mana kebutuhan dan keinginan manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Sementara faktor-faktor atau sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya terbatas. Jadi, dengan keterbatasan sumber daya tersebut, kita harus bisa memilih mana saja kebutuhan-kebutuhan yang akan kita penuhi, mana saja keinginan-keinginan yang bisa kita penuhi, karena tidak semua kebutuhan dan keinginan kita bisa kita penuhi. Misalnya, ada seorang karyawan gitu ya, memiliki 3 orang anak, sudah menikah, memiliki 3 orang anak. Anaknya ada yang sekolah SMP, ada yang sekolah SD, ada yang sekolah SMA dan sudah mau lulus gitu SMA-nya. Nah, untuk bisa anak yang pertamanya ini misalnya ingin melanjutkan kuliah, kemudian supaya transportasinya lancar, kuliahnya tersebut gitu ya, dan untuk menghemat biaya transportasi, si anak ini meminta dibelikan motor misalnya. Nah, sementara uang yang ada atau sumber daya, ya uang itu termasuk sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga orang tua tersebut jumlahnya terbatas gitu. Selain untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi, ada juga untuk kebutuhan SPP anak-anaknya, adik-adiknya yang lain. Nah, orang tua ini akan memikirkan gitu, bagaimana, apakah memilih membelikan dulu motor untuk anak pertama supaya anak pertama ini mudah transportasinya selama kuliah, ataukah digunakan uangnya untuk keperluan lain gitu, seperti konsumsi dan membayar SPP adik-adiknya. Nah, untuk menentukan pilihan tersebut, dibuatlah skala prioritas. Harus dibuat skala prioritas gitu. Jadi mempertimbangkan gitu ya. Jadi dalam menentukan pilihan itu, kita harus menentukan skala prioritasnya gitu ya, memperhatikan biaya peluangnya, kemudian pengelolaan keuangannya seperti apa. Skala prioritas itu apa sih? Skala prioritas itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dengan mendahulukan kebutuhan yang intensitasnya paling tinggi. Jadi yang paling penting, intensitas itu berdasarkan kepentingannya, mana yang paling penting. Nah, misalnya untuk contohnya, seorang karyawan misalnya ya, memiliki gaji 6 juta, memiliki anak tadi ya, dan keperluannya seperti ini. Misalnya untuk kebutuhan primer, untuk makan, untuk minum misalnya 2 juta rupiah. Kemudian untuk BBM misalnya, untuk transportasinya ya, misalnya 500.000. Kemudian untuk listrik dan telepon misalnya 200.000. Untuk keperluan sekolah anak-anaknya misalnya 700.000. Nah, itu kebutuhan primer yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian kebutuhan sekunder. Dan sekunder itu termasuk penting gitu ya, tetapi lebih penting kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder misalnya keperluan untuk mencuci, untuk mandi 500.000. Kemudian untuk sosial keamanan misalnya 300.000. Kemudian dia bikin lagi urutan yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier, misalnya tabungan untuk beli mobil misalnya 1.500.000. Kemudian untuk tabungan masa depan misalnya 300.000 misalnya. Nah, itu dihitung di total semua sudah sampai cukup 6 juta gitu ya. Artinya skala prioritas itu mengurutkan berdasarkan yang paling penting terlebih dahulu gitu. Kita buat urutannya terlebih dahulu. Mana dulu kebutuhan primer, mana dulu kebutuhan sekunder, baru kebutuhan tersier ya. Kita lanjut ke kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Tadi kita kan sudah berbicara ya tentang kebutuhan, bahwa kebutuhan dan keinginan manusia itu jumlahnya tidak terbatas gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih pengertian kebutuhan? Kebutuhan itu adalah rasa yang timbul di dalam diri manusia secara alami untuk mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya gitu ya, untuk kehidupannya. Dan jika tidak terpenuhi, itu akan mengganggu kelangsungan hidupnya.
Nah, sementara keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia yang jika tidak dipenuhi itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Jadi contohnya gini, manusia itu kan butuh makan ya. Kalau tidak makan itu akan mengganggu kelangsungan hidupnya gitu ya. Manusia itu harus makan, butuh makan, karena kalau tidak makan bisa pingsan, bisa sakit, bahkan mungkin sampai meninggal gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan makannya itu manusia inginnya misalnya makannya dengan udang saus tomat gitu ya, udang saus pedas, udang saus tiram gitu ya, atau misalnya pengennya lagi ayam bakar misalnya gitu ya. Nah, berbagai macam lah keinginan kalian, tentu memiliki makanan-makanan favorit gitu ya, mana yang ingin kalian penuhi gitu ya. Berbagai macam keinginan tersebut. Sementara yang ada misalnya cuman nasi putih, tempe goreng, sama sayur asem misalnya. Nah, dengan makan tempe dan sayur asem saja itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Meskipun tidak memenuhi keinginan kita gitu. Dari kebutuhan itulah timbul yang namanya keinginan. Nah, jika tidak terpenuhi keinginan kita untuk makan tadi udang udang saus tiram gitu ya, untuk makan ayam bakar gitu, tidak terpenuhi keinginan kita, kan itu tidak membuat kita sampai pingsan gitu ya, sampai sekarat, aduh pengen banget nih makan ayam bakar yang ada cuma tempe goreng misalnya, seperti itu. Tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita gitu ya, mungkin hanya perasaan saja yang terganggu gitu ya. Nah, itu kebutuhan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan seseorang? Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu artinya dari dalam diri seseorang sendiri. Yang pertama adalah tingkat gaya hidup. Ya, gaya hidup seseorang. Gaya hidup seseorang ini akan berpengaruh terhadap kebutuhannya gitu ya. Kebutuhannya apa saja? Oh, saya mah gaya hidupnya mewah misalnya pakai sepatu saja harus butuhnya yang harganya ratusan juta misalnya, untuk diinjek-injek aja ratusan juta, tasnya harus ratusan juta, miliaran misalnya gitu ya. Kan kita sering melihat ya, mendengar berita misal harga tas sampai 1 miliar, sepatu yang buat diinjek-injek itu 700 juta misalnya. Nah, itu berdasarkan gaya hidup. Bagi orang yang gaya hidupnya sederhana, meskipun penghasilannya banyak, ya dia tidak membutuhkan harga barang-barang dengan harga yang mahal tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah yang mempengaruhi kebutuhan seseorang itu usia gitu ya, umurnya. Umur seseorang itu akan berbeda. Kebutuhan antara bayi, orang dewasa, lansia itu tentu akan berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada penghasilan yang diperoleh. Tentu penghasilan itu akan berpengaruh terhadap apa saja yang dibutuhkannya gitu ya. Biasanya semakin tinggi penghasilan itu akan berpengaruh terhadap apa yang dibutuhkan, itu akan berbeda gitu ya kebutuhannya. Kemudian pendidikan ya, pendidikan juga akan berpengaruh terhadap apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut gitu, akan berbeda antara orang yang berpendidikan sekolah dasar misalnya dengan orang yang berpendidikan perguruan tinggi, itu akan berbeda kebutuhannya gitu. Kemudian pekerjaan. Nah, pekerjaan tentu akan sangat berpengaruh terhadap apa saja yang dibutuhkan. Misalnya kalau petani tentu butuhnya cangkul gitu ya. Kalau misalnya pekerja kantoran butuhnya misalnya laptop dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan itu akan berpengaruh terhadap barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Itu adalah faktor internal ya. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu artinya faktor yang berada di luar diri seseorang yang berpengaruh terhadap kebutuhannya. Yang pertama adalah keadaan alam. Keadaan alam itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang. Misalnya orang yang tinggal di daerah yang bermusim 4 musim gitu ya, musim salju, itu tentu dia butuh ketika musim salju pakaian yang tebal, pakaian yang hangat gitu ya. Berbeda dengan kita negara tropis yang hanya memiliki 2 musim. Nah, misalnya kalau di musim panas nggak mungkin kita butuh pakaian-pakaian yang tebal gitu. Jadi justru kita butuh pakaian yang menyerap keringat. Jadi kondisi alam itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang, termasuk misalnya kondisi alam orang-orang yang tinggal di pegunungan, orang-orang yang tinggal di laut, daerah laut gitu ya, pesisir pantai, orang-orang yang tinggal di perkotaan gitu akan berbeda kebutuhannya gitu ya. Kemudian
tingkat kemajuan peradaban. Tentu akan berbeda juga kebutuhan-kebutuhan, misalnya semakin maju, misalnya ada kebutuhan terhadap teknologi gitu ya, terhadap internet nih. Kalau kita sekarang sangat membutuhkan sekali yang namanya internet, berbeda lagi dengan orang-orang yang mungkin peradabannya belum tinggi gitu ya. Mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Misalnya hanya cukup kebutuhan mereka hanya yang penting bisa makan gitu ya. Kemudian agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan ini juga tentu akan berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang. Misalnya umat muslim itu tentu membutuhkan misalnya mukena, jilbab gitu ya, butuh pergi umroh misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kepercayaan seseorang atau agama seseorang itu berpengaruh terhadap kebutuhannya. Kemudian adat istiadat. Nah, adat istiadat juga akan berpengaruh terhadap apa saja yang dibutuhkan. Misalnya adat dalam pernikahan gitu ya, apa saja yang harus dibawa untuk upacara pernikahan misalnya ya. Ada adat pas ada kelahiran anak dan lain sebagainya. Jadi adat istiadat itu tentu akan berpengaruh terhadap kebutuhan. Kemudian kemajuan teknologi. Nah, misalnya gini, kemajuan teknologi ya. Sekarang nih kita sudah terbiasa dengan smartphone gitu ya, dengan internet. Kita lihat dengan kemudahan marketplace gitu ya, mudah membeli melalui elektronik gitu ya, melalui HP, melalui internet. Kita sering lihat iklan berseliweran gitu ya di HP, yang tadinya kita tidak butuh satu produk karena sering kita lihat dari kemajuan teknologi, kemudahan kita untuk bertransaksi, akhirnya timbul kebutuhan gitu ya, kebutuhan akan barang tersebut itu karena kemajuan teknologi gitu ya, termasuk misalnya kebutuhan akan handphone, pulsa gitu ya, karena adanya handphone. Kalau dulu kan orang tidak butuh ya pulsa karena memang belum maju teknologinya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan seseorang, ada intern dan ekstern.